Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita yaitu nikmat baik berupa nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat iman, terlebih-lebih lagi nikmat umur yang panjang. Sehingga dengan nikmat sehat, umur yang panjang, kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selawat beriringan salam tak jemu-jemu dan tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seumpama pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Muslim. Saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga semester 11. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah Sosiologi Keluarga Islam dengan judul presentasi saya itu adalah hubungan dalam keluarga. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Lestari Hayati MSy. Adapun rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama hubungan suami dan istri. Yang kedua hubungan orang tua dan anak. Yang ketiga, pendidikan anak di dalam keluarga. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama ini. Hubungan suami dan istri ini ada 2. Yang pertama itu hubungan suami dan istri dari aspek sosiologi. Hubungan suami dan istri dalam keluarga dapat dibedakan menjadi 4 pembagian. Yang pertama hubungan kepemilikan, yang kedua hubungan pelengkap, yang ketiga hubungan hierarkial, yang terakhir itu adalah hubungan partnership. Yang kedua, hubungan antara suami dan istri dalam aspek hukum. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pernikahan yang lazim atau yang sempurna rukun dan syaratnya memiliki pengaruh. Yang pertama itu adalah kehalalan saling menikmati. Kemudian yang kedua itu adalah hak mengekang dan mengikat. Yang ketiga, kewajiban suami untuk membayar mahar. Itu terdapat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak. Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian tetapnya mahram
karena disebabkan musaharah. Selanjutnya, tetapnya nasab anak kepada suami. Ini tetapnya nasab ke anak terhadap suami itu dilaksanakan di dalam pernikahan. Adapun anak yang lahir di luar pernikahan atau sebelum menikah ia telah lahir, maka nasab si anak ini tidak ke ayahnya melainkan ke ibunya. Dan apabila anak ini ingin menikah pada suatu harinya, jika anak ini perempuan, maka ayahnya ini tidak wajib untuk menjadi wali nikah anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tetapnya hak saling mewarisi. Terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang artinya itu, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu itu punya anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Itu sesudah dipenuhi wasiat dan sudah dibayarkan hutangnya. Kemudian untuk para istri memperoleh 1/4 harta yang ditinggalkan oleh suami jika tidak mempunyai anak. Jika ia mempunyai anak, maka para istri ini memperoleh 1/8 dari harta yang suaminya tinggalkan. Itu sudah dipenuhi wasiat dan sudah dibayarkan hutang-hutangnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kewajiban adil ketika berpoligami. Ini ada yang pertama itu di dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat untuk berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak untuk berbuat aniaya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meneladani istri, seperti memberikan pakaian kepada istri, kemudian tempat tinggal, dan seterusnya itu giliran bermalam dan lain-lainnya yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat ini membatasi poligami itu sampai 4 saja. Kemudian surah An-Nisa ayat 129, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat. Ini ayat ini menunjukkan bahwasanya kita itu tidak bisa berlaku adil sebenarnya kepada istri-istri kita ketika kita itu berpoligami. Maka turunlah ayat ini. Ayat surah An-Nisa ayat 129.
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah wajib memberikan nafkah. Suami ini wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Kemudian yang terakhir itu adalah batasan hukuman suami jika istri tidak taat kepada suami. Itu ada 3 kalau istri itu tidak taat kepada suami. Yang pertama itu menasehatinya. Dan jika istri ini tidak bisa untuk dinasehati, maka pisah ranjang. Apabila tidak bisa juga, maka dipukul. Dipukul ini ada 3. Yang ada 3 tempat yang tidak boleh dipukul. Yang pertama itu muka, kemudian yang kedua itu perut, yang ketiga itu adalah memukul di suatu tempat yang pernah dipukul, atau memukul di berulang-ulang, tempat yang berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hubungan orang tua dan anak. Keluarga merupakan hubungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan anak dalam keluarga. Itu ada 4. Yang pertama, orang tua sebagai panutan bagi si anak. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama bagi si anak. Yang keempat itu orang tua sebagai fasilitator bagi anak. Nah, cukup sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang pada penjelasannya atau kurang jelas di dalam saya menyampaikan presentasi ini, saya mohon dipermaafkan. Saya sudahi dengan salam keagamaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.